Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Daging kurban sudah habis? Belum, Pak? Buat sate undang saya, Pak. Bapak Ibu jamaah Masjid Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini live Facebook. Saya tanya Bapak Ibu, sudah memfollow Facebook Masjid Al-Ikhlas belum? Hah? Udah semua? Kalau belum nanti di-follow Facebook Masjid Al-Ikhlas ya, Pak. Atau udah nggak ada Facebook, pada TikTok semua? Ya, kalau yang belum ikut silahkan diikuti. Baik, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Bahkan alhamdulillah itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada lisan kita untuk bisa berucap. Karena ada orang juga yang tak pernah mengucap alhamdulillah. Maka kita mengucap alhamdulillah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk salat subuhnya termasuk jamaah yang ramai. Tapi sepertinya ibu-ibu lebih ramai dari bapak-bapak. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang milad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertemuan pertama saya sampaikan dua peristiwa sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu penggalian sumur Zamzam, dan yang kedua adalah serangan pasukan gajah. Penggalian sumur Zamzam saya ibaratkan bahwa seseorang itu, bahkan manusia secara keseluruhan itu membutuhkan air. 70% dari tubuh kita ini membutuhkan air. Dan air adalah merupakan sumber kehidupan, namun untuk di dunia. Lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ibaratkan sebagai air juga, yang tidak hanya menghidupkan untuk kehidupan hakiki di dunia, namun juga untuk kehidupan di akhirat. Sementara peristiwa serangan pasukan gajah, peristiwa yang terjadi sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya jadikan satu hikmah dan pelajaran bahwa yang namanya hak itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya batil akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan jadikanlah kami orang yang mengikuti kebenaran.
dan perlihatkanlah kepada kami bahwasanya yang batil itu adalah batil, dan jauhkanlah kami dari kebatilan. Karena sekarang yang benar itu jadi batil, yang batil itu kadang menjadi benar. Orang yang amanah dikhianati, pengkhianat diberi amanah. Betul? Itu di negeri Konoha katanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahirnya kebenaran yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun menjalani proses ujian yang begitu lama hingga akhirnya nanti di tahun ke-8 Hijriah Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam satu peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah. Allah kemudian menyebutkan dalam Al-Quran, Ja'al haq wa zahaqal batil. Kebenaran itu tiba dan kebatilan itu binasa. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menunggu 12 Rabiul Awal. Ya, dari sekarang saya sampaikan bulan Zulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa," sesungguhnya Allah memilih. Bahasa Arab memilih itu ada ikhtara, artinya memilih. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat istofa. Istofa asal katanya safa. Bapak Ibu pernah mendengar sufi? Ya, pengikut tarekat sufiyah. Sufi artinya ya murni. Madu itu adalah pilihan, tapi pilihan dari yang begitu detail. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah memilih. Jadi saripati lah kalau begitu, yang paling begitu. Siapa? Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Nabi Ismail. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari Bani Israel. Israel juga disebut Yaqub. Yaqub anak keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak daripada Nabi Ibrahim. Dan dari anak keturunan Nabi Ismail Allah pilih yang bernama Kinanah. Wastafa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisyan min Kinanah. Dari anak-anak keturunan Kinanah itu Bapak Ibu, Allah pilih Quraisy, nama daripada salah satu kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafa Hashiman min Quraisy. Ya, dari Quraisy, Quraisy itu kan banyak. Allah Subhanahu wa taala pilih Hashim, nama salah satu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Jahal itu juga Quraisy. Abu Lahab itu juga Quraisy. Dari yang Quraisy ini ada yang baik, ada yang jahat, kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy itu Hashim. Nah, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastafa ni min Bani Hashim, kata Rasulullah. Dan Allah memilih saya dari anak-anak keturunan Hashim. Apa maksud daripada hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bapak, kakek itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah yang memilih, berarti kan ini pilihan-pilihan terbaik. Kan begitu. Kalau kita yang memilih, terkadang ada hubungan dengan kita, ada unsur kedekatan dengan kita, ada unsur lain-lainnya lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita percaya Allah memilih yang terbaik hingga lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Nabi Muhammad terbaik karena Allah memilih dari bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang menerangkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi, Bapak Ibu, yang kita ketahui dari sebelum lahir sampai meninggalnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sirah Nabi tentang Nabi Ibrahim dari awal sampai akhir. Nggak ada kan? Ya. Perjalanan hidup Nabi Musa dari sebelum lahir sampai meninggal sedetail-detail Nabi Muhammad nggak ada. Walau dalam Al-Quran itu 2/3 dari Al-Quran kisah-kisah, dan di antara kisah-kisah itu yang terbanyak adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat nasab Nabi Muhammad. Ini kan hadis tadi menerangkan kepada kita tentang nasab. Muhammad itu dari keturunan Hashim, Hashim dari keturunan Quraisy, Quraisy dari keturunan Kinanah, Kinanah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, jaleh keturunannya Pak. Begitu juga kita ini hendaknya jelas keturunan kita ini. Siapa bapak kita, siapa kakek kita. Ada yang tak jelas Pak. Ada orang yang tak jelas bapaknya, ibunya, bahkan diragukan tentang keberadaan bapak atau ibunya. Bahkan orang ini salah satu daripada orang terkenal di Indonesia. Saya dengar seperti itu. Siapakah dia? Bapak Ibu sekalianlah yang menebaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita sebut nama Nabi Muhammad sampai kakek-kakeknya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya ingat. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay, ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr, ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas, ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Ada yang bisa ngulangi Pak? Di HP nanti bisa lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa diantara kita menghafal nama bapak sampai dengan kakek-kakeknya. Saya coba menantang Bapak Ibu sekalian. Sebutkan orang yang keempat dari atas Bapak Ibu. Nama ibu atau nama bapak? Nama bapak dari ibu atau bapak dari bapak? Nama kakek daripada ibu atau kakek dari bapak? Nah, nama kakek dari kakek bapak. Nah, coba sebutkan. Ada yang bisa enggak? Rata-rata kita itu berhenti pada yang ketiga. Sutrisno bin Muhammad Badrun Saidi bin Sastro Dikromo. Stop di situ aja. Lanjutannya nggak tahu kita Pak. Betul nggak Pak? Rata-rata kita itu berhenti di kakek. Inilah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat dan itu adalah asli, otentik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kakek-kakeknya yang disepakati oleh ulama sampai nama yang saya sebut tadi Adnan. Dari Adnan sampai dengan Nabi Ismail alaihi salam itu perbedaan dari kalangan ulama. Namun yang jelas dan pasti sampai pada kakek
yang saya sebut dengan Adnan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang memilih Abdullah sebagai bapak Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala, yang darinya, dari bapak ini lahir sosok termulia di atas muka bumi, yang namanya selalu kita sebut dalam solat kita. Bahkan sebelum solat kita mendengarkan kumandang azan, betul? Iqamah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum sholat kita dengar namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan tentang keberadaan awal Nabi Muhammad sebelum dipertemukannya Abdullah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab. Dalam sebuah hadis yang disampaikan ketika sahabat bertanya, ma awwalu bad'ika ya Rasulullah, mula keberadaan engkau itu gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ana da'watu abi Ibrahim, saya atas doa bapak saya Ibrahim alaihi salam. Jadi bahasa Arab itu kata abi tidak hanya digunakan untuk bapak kandung langsung, gitu Pak. Abu Talib itu kan paman, tapi paman ini pernah menyebut bahwasanya Muhammad ibni. Nanti ada kisahnya, itu saya sampaikan. Yang saya maksud adalah ketika Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang menangis di depan kubur karena bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, Rasulullah pernah mengatakan begini, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Yang dimaksud dengan abi di sini, mohon maaf, yang dimaksud dengan abi ataupun bapakku di sini adalah Abu Talib. Kalau Abu Talib kan saya nggak menemukan si bapak ibu masuk neraka, tapi dari masuk neraka ini dari ungkapan Rasulullah. Tapi dalam ayat yang turun ketika Abu Talib meninggal itu adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Abi bisa bermakna bapak kandung, bisa memiliki makna paman, bisa memiliki makna tadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kakek keberapa itu? Maka Rasulullah katakan tentang keberadaan Rasulullah dengan ungkapan ana da'watu abi Ibrahim, saya atas doa bapak saya Nabi Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Karena Rasulullah katakan saya atas doa bapak saya Ibrahim. Apa bunyi ayatnya? Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Itu doanya. Jadi Nabi Ibrahim doa, wahai Tuhan kami, ib'ats, utuslah. Rabbana wab'ats, utuslah. Fihim, pada mereka, rasulan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum, dari kalangan mereka. Apa bedanya fihim dengan minhum?
Kan tadi kita dengar ayatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah pada mereka rasul dari kalangan mereka. Kalau fihim itu maknanya adalah tempat. Kalau minhum dari kalangan Quraisy, dari kalangan penduduk situ. Ungkapan fihim ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa satu-satunya nabi yang lahir dekat dengan Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim tidak, Nabi Ismail tidak. Yang lahir dekat dengan Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang pernah umrah dulu sebelum maktabah perpustakaan yang dekat dengan Marwah itu, kalau kita keluar dari Marwah kan di situ ada dulu perpustakaan. Di situ tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Nah, sekarang kan sudah tidak ada tempat itu. Itu dekat dengan Ka'bah. Nabi Ismail lahir di mana Bapak Ibu? Bukan di dekat dengan Ka'bah, tapi Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Siti Hajar dari Syam menuju Jazirah Arab, menuju tempat yang tandus. Maka ungkapan doa Nabi Ibrahim alaihissalam fihim itu menunjukkan tempat, tempatnya dekat dengan Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sekali lagi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya keberadaan saya ini dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Bapaknya para nabi. Banyak nabi-nabi dan rasul dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan bapak para nabi. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sampaikan, wa busyra Isa. Keberadaan saya itu adalah atas berita gembira dari Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, ada yang hafal surat As-Saff? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menyampaikan berita gembira kepada Bani Israel, akan datang Nabi sesudah Nabi Musa yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira itu pada sesuatu yang sudah ada atau pada sesuatu yang belum ada. Nah, terpancing Bapak kan dengan ayat ini. Kata Bapak tadi yang belum ada. Yang namanya berita gembira itu pada sesuatu yang belum ada. Coba saya beri contoh. Datang kepada saya seorang pemuda menyampaikan kepada saya, "Ya Ustaz, ganteng anak saya Ustaz. Cakep anak saya Ustaz." Udah lahir? Belum. Karena saya belum nikah Pak Ustaz. Bisa itu dijadikan berita gembira? Nah, berarti berita gembira adalah sesuatu yang ada kan Pak? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ratusan tahun sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa sudah menyampaikan berita gembira kepada Bani Israel. Menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa karena ratusan tahun, memang ratusan tahun Nabi Musa sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Yahudi ya Bapak Ibu ya, Bani Israel yang hidup di Yathrib ketika itu, dengan harapan mereka adalah Nabi terakhir itu dari keturunan Bani Israel. Tapi ternyata yang lahir itu adalah bukan dari kalangan Bani Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ternyata Nabi Muhammad dari silsilah Nabi Ismail alaihi salam. Ini yang kedua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberadaannya
disampaikan oleh Rasulullah sebagai berita gembira yang disampaikan Nabi Musa kepada Bani Israel. Yang ketiga, wara'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at qusur Syam. Mimpi ibu saya bermimpi bahwasanya keluar ketika ia melahirkan itu cahaya nur yang menerangi istana-istana Syam. Syam adalah sebelah utara dari Madinah. Sekarang Syria gitu. Jordan, Palestina, itu termasuk Syam dulu satu wilayah. Rasulullah sebut apa tadi Bapak Ibu? Yang ketiga ini, bahwasanya keberadaan Rasulullah SAW itu mimpi ibunya ketika dilahirkan Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu dilihat keluar cahaya yang menerangi sampai Syam. Kata ulama, kenapa disebut sampai Syam cahaya itu? Karena Syam berada di bawah kekuasaan Romawi. Di bawah kekuasaan Romawi, dan agamanya adalah Nasrani. Sehingga cahaya ini nanti akan sampai di Syam. Nanti kita akan melihat satu perang yang terjadi dengan perang yang disebut dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu arah ke Syam. Jadi Islam itu nanti berkembang sampai ke wilayah Syam, kekuasaan Romawi, sampai ke wilayah kekuasaan Persia. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, ibu saya bermimpi saat saya lahir keluar cahaya, dan Nabi Muhammad adalah nur, cahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Rasulullah tentang keberadaannya. Bapaknya kita tahu semua, ibunya kita tahu. Namun satu hal yang menarik adalah ketika Rasulullah pernah mengatakan, ana ibnu dzabihaini, saya anak dari dua orang yang disembelih. Pertama siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Kan Nabi Ismail adalah kakek ataupun dari Nabi Ismail, keturunan-keturunannya tadi kita sebut ya. Dipilih Kinanah dari Ismail, dipilih Quraisy dari Kinanah, dipilih Hashim dari Quraisy, dipilih Nabi Muhammad dari Hashim. Jadi yang pertama, ketika Rasulullah mengatakan, saya anak dari dua orang yang akan disembelih atau yang disembelih. Pertama Nabi Ismail, kita semua tahu. Ya, kisah ini biasanya menjelang Idul Adha disampaikan, atau bahkan ketika khutbah Idul Adha. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Ismail satu kisah yang sangat luar biasa, ya, ketaatan total seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebut dengan ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa nanti, atau kepatuhan total, ketaatan total. Kan Nabi Ibrahim bermimpi ya Bapak Ibu ya, sesudah menanti anaknya lahir sekitar 80 tahun, lahir Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian saat sudah akan mampu ataupun mampu menolong orang tuanya, datanglah mimpi ini. Dan mimpi ini disampaikan kepada Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai Nabi Ismail ini pada masa dia bisa menolong orang tuanya, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail dengan panggilan sayang, saya menyebutnya dengan panggilan sayang, ya bunayya, wahai anakku. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, anakku dalam bahasa Arab bisa menggunakan waladi, bisa menggunakan ibni, kan begitu Pak, ibni, waladi, itu artinya anakku. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kata yang dekat kepada seseorang. Jadi ada pilihan kata-kata yang paling dekat itu adalah bunayya. Maka Nabi Ibrahim memanggil ya bunayya, wahai anakku, yang kalau kita artikan agak bebas sedikit, wahai anakku yang dekat dengan hatiku, yang tersayang, begitu Pak. Maka menggunakan ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu.
Kata ulama, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi, bukan mimpi kita. Kalau mimpi kita, mah jangan. Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Apa, Pak? Aku menyembelih kamu. Kata anaknya, gila Bapak. Nah, karena bukan mimpi nabi, mimpi kita, Pak. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ketika seorang bapak memanggil anaknya dengan panggilan yang terbaik, maka anak akan menjawab dengan jawaban terbaik. Apa jawaban Nabi Ismail, Pak? Ya abati. Nah, gitu, Pak. Wahai bapakku. Kalau kita artikan literally bahasa Indonesia seperti itu, dalam bahasa Arab, bapakku bisa abi, bapakku bisa walidi. Namun Allah memilih kata untuk disampaikan melalui lisan Nabi Ismail alaihissalam adalah ya abati. Jadi kalau kita ingin anak kita menjawab dengan baik, panggillah dengan baik. Kalau bapak memanggil anaknya dengan begini, oi, pulanglah, itu anak akan menjawab, yo, kan sesuai dengan panggilan. Anakku sayang, pulang ya. Iya bapak. Nah, kan begitu enak. Tapi woi, yo, gitu jawabannya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam, ya kisah yang kita tahu semua, dengan ungkapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, saya beri tekanan pada minas sabirin dan pada insyaallah. Lakukanlah wahai bapakku tersayang, ya, if'al ma tu'mar, engkau akan mendapatkanku insyaallah. Nah, ini dari lisan Nabi ini kata insyaallah nggak dilupakan. Minas sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Apa bedanya minas sabirin dengan sabiran? Saya ambil ayat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa ingin ikut Nabi Khidir, ada 3 peristiwa, kan begitu Pak. Jadi ketika Nabi Musa ingin ikut dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir katakan, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Sungguh engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar ikut bersamaku. Kata Nabi Musa, satajiduni, sama dengan ungkapan Nabi Ismail, satajiduni juga, engkau akan mendapatkanku insyaallah. Nabi Musa menyampaikan begitu, Nabi Ismail juga menyampaikan insyaallah. Nah, bedanya di akhir. Nabi Musa menyampaikan sabiran, satajiduni insyaallahu sabiran, engkau akan mendapatkanku insyaallah orang yang sabar. Sementara Nabi Ismail menyampaikan, engkau akan mendapatkanku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu dapatkan nggak perbedaannya? Yang satu saya sabar, yang satu saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kalau saya yang sabar, berarti yang lain. Nah, maka ujiannya kan beda Bapak Ibu ya. Kita temukan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ternyata tidak sabar kan, ya. Peristiwa pertama, ya, perahu yang dibolongi. Peristiwa kedua, anak yang dibunuh. Peristiwa ketiga, ada tembok yang dibangun, padahal penduduk kampung tersebut tidak mau memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini semua peristiwa yang akhirnya Nabi Musa tidak sabar. Sementara Nabi Ismail alaihissalam ungkapannya adalah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Pelajarannya Bapak Ibu, jangan mengklaim diri itu paling benar. Kan begitu? Saya orang yang sabar nih. Ya. Saya orang yang paling amanah. Nah, itu jangan. Saya bisa bersumpah di hadapan Al-Quran. Nah, ternyata masuk penjara juga. Jadi tersangka juga ya Pak ya. Kalau ngikuti berita ya Bapak Ibu ya. Ini nggak boleh kita mengatakan saya orang. Lebih baik itu adalah
insya Allah saya termasuk golongan orang-orang soleh seperti itu, golongan orang-orang sabar dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan kakek Nabi Muhammad yang dia akan disembelih, namun Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kibas yang bagus, besar. Lalu yang kedua, Abdullah, bapak langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika ketika kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, itu mengatakan, kalau saya punya anak banyak, karena keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bapak, kakek itu termasuk orang-orang yang membagi-bagikan logistik bahkan sampai sekarang. Ya, kalau sekarang ini kita mendengar saat haji itu, pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan fisabilillah, fisabilillah atau sabillah, sabillah? Pernah dengar nggak? Ada kotak makan, di situ ada setengah ayam dan nasi. Ya, kadang ada air, kadang ada snack. Biasa itu. Jadi ada satu tugas dari Bani Hashim itu adalah logistik, air zam-zam. Itu tugas daripada keturunan ataupun kakek Nabi besar Muhammad SAW. Saya sudah sampaikan pada kisah penggalian sumur Zam-Zam, di mana Abdul Muttalib yang menemukan, sehingga ada tugas untuk bagian logistik. Nah, Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Abdul Muttalib mengatakan keinginan untuk punya anak banyak. Nanti akan dikorbankan salah satunya, akan dikurbankan salah satunya. Maka ketika anak sudah banyak dan terakhir adalah Abdullah, saat itu kemudian apa yang pernah disampaikan itu ingin direalisasikan. Dengan cara apa? Dengan cara undian. Ya, diundi, keluarlah nama Abdullah yang akan dikurbankan di hadapan Ka'bah, yang akan disembelih. Maka saat itu pembesar-pembesar Quraisy menyampaikan, jangan engkau lakukan ini. Jika ini menjadi adat, maka bisa jadi tidak hanya engkau saja, orang-orang sesudah engkau juga akan melakukannya. Kata Abdul Muttalib, terus bagaimana? Saya sudah bernazar melakukan ini, dan keluar nama itu adalah Abdullah yang akan saya kurbankan. Kata pembesar Quraisy saat itu, kita jumpai orang bijak di luar kota Mekah untuk kita tanyakan. Maka pergilah Abdul Muttalib dan berjumpa dengan orang bijak ini. Orang bijak ini kemudian mengatakan, cara engkau bisa melepaskan dari nazarmu adalah dengan cara anak panah engkau tulis. Pertama itu tulis Jamal, onta. Yang punya nama Jamal ada di sini? Ada, Pak? Tapi bukan Jamal, namun Jamal. Kalau Jamal bahasa Inggrisnya camel, bahasa Indonesianya onta. Tapi insya Allah Indonesia nggak akan kena, Pak. Kenapa? Karena orang Indonesia itu dipanggil dengan ujung nama, tengah nama, atau awal nama. Namanya Jamal contohnya, Pak. Dipanggilnya apa, Pak? Mal. Kadang kalau mau keren dipanggil Jimmy. Jimmy. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata orang bijak ini, dua anak panah, satu engkau tulis Jamal, onta, yang kedua engkau tulis Abdullah. Jika engkau menarik anak panah, ketika engkau tarik, yang tertarik itu tertulis di situ Jamal, maka engkau berkurban dengan satu ekor unta. Jika yang engkau tarik itu anak panah yang tertulis nama Abdullah, maka engkau berkurban 10 ekor unta. Kira-kira Bapak Ibu, kalau dua pilihan ini, Bapak Ibu berharap yang dicabut itu apa? Jamal ya Pak ya, karena berkurban dengan satu. Tapi kalau yang ditarik itu tertera di situ Abdullah, 10 ekor onta.
Subhanallah. Allah ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana Abdul Muttalib ini adalah sosok dermawan. Abdul Muttalib adalah orang kaya, Pak. Ketika Abdul Muttalib mulai menarik anak-anak panah itu, ada tulisannya onta ataupun jamal, ada tulisan Abdullah. 10 kali tarikan itu semuanya adalah Abdullah. Tarikan pertama keluar Abdullah, tarikan kedua keluar Abdullah, sampai 10 kali. Berarti berapa onta yang dikorbankan? 100 ekor onta. Kita aja kadang berkurban satu sapi 7 orang dikeroyok. Walaupun kadang mampu untuk sendiri, betul Pak? Ini 100 ekor onta yang dikorbankan. Pas yang ke-11 baru ditarik, yang ditarik atau yang tertarik itu adalah jamal. Jadi total kurban untuk membayar nazar ataupun mengcancel nazar yang sebelumnya disampaikan adalah 101 ekor onta. Selamatlah Abdullah. Maka oleh sebab itu Rasulullah katakan, ana ibnu dzabihaini, saya anak dari 2 orang yang akan disembelih. Pertama Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua adalah bapak kandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah memula untuk kita masuk masa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik juga sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu kisah sedih, ya. Kisah sedih di mana umur 2 bulan bapak Nabi Muhammad sudah meninggal. Pertanyaannya, Pak, apakah bapak Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya Aminah dalam keadaan hamil? Tahu tidak Bapak Ibu? Jadi kisahnya begini. Bapak Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dagang ke arah Syam. Berarti saat itu adalah musim panas. Itu belum diketahui bahwasanya Siti Aminah positif ataupun negatif ataupun dalam keadaan hamil. Kalau sekarang kan enak, dicek nampak kan? Dalam perjalanan dagang ini tak tahu. Karena belum ada handphone untuk diberitahu, belum ada lain sebagainya. Maka saat Abdullah bapak Nabi Muhammad pulang dari Syam, sudah sampai di wilayah Madinah, dulu namanya Yathrib, belum lagi Madinah. Di situ bapak Nabi Muhammad sakit kemudian meninggal. Jadi meninggalnya di wilayah Madinah. Umur 2 bulan Nabi Muhammad, kita semua tahu, dalam kandungan. Ini adalah kisah sedih tentunya. Ulama mengatakan tingkat yatim yang paling tinggi itu adalah ketika seorang anak lahir, dia tidak bisa memanggil bapak, dia tidak bisa memanggil abi, dia tidak bisa memanggil ayah, ya, karena sudah meninggal sebelum dia lahir. Itu puncak daripada anak yatim. Perjalanan waktu dalam kondisi hamil tua, ada seorang paman bernama Abu Lahab, paman Rasulullah, paman kandung, ya, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, abangnya Abdullah, punya budak wanita namanya Suwaibah. Abu Lahab katakan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, pergi engkau ke rumah Aminah, jaga Aminah hingga Aminah melahirkan. Ya, karena yang akan lahir ini adalah anak adiknya, kan begitu Pak. Ya, perhatian Abu Lahab saat itu sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tinggi. Maka diperintahkanlah budak Suwaibah ini untuk menemani Aminah. Sebagai seorang budak tentunya harus ikut apa kata tuannya, kan begitu. Abu Lahab juga mengatakan, jika nanti Aminah melahirkan, maka sampaikan kepada saya. Baik, pergilah Suwaibah menemani Aminah hingga akhirnya Allah berkehendak lahir sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah kemudian menyampaikan berita ini kepada Abu Lahab, dan menurut Abu Lahab ini adalah berita gembira, di mana ponakannya lahir. Maka apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, engkau dari saat ini bebas, engkau dari saat ini merdeka.
hanya karena mendapat berita lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang bernama Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab tanpa ada bayaran. Apa sebab Pak? Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Abu Lahab mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, biasanya setiap tahun ada acara Maulid Nabi. Itu bentuk mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara pengajian. Kemudian sesudah pengajian ada makannya, kan begitu. Sebelumnya lagi ada baca Al-Qur'an. Untuk apa? Mengingat sosok mulia yang menyelamatkan kita insyaallah dunia dan akhirat. Itu cara kita mengungkapkan kegembiraan. Kalau Abu Lahab mengungkapkan cara kegembiraannya adalah, Thuwaibah, engkau merdeka. Ini berita gembira yang luar biasa. Maka ada kisah di mana Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, bermimpi, ya. Dalam mimpinya ia berjumpa dengan Abu Lahab. Ya, ketika sudah, ya, Abu Lahab dalam perjalanan sejarah kan termasuk orang yang mengingkari dakwah Nabi Muhammad. Jadi Abbas, paman Rasulullah, mimpi yang dia lihat adalah Abu Lahab. Woi Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Aku disiksa. Namun setiap hari Senin siksaanku diringankan. Hari Senin, setiap hari Senin siksaanku diringankan. Hari Senin hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengungkapkan kegembiraan atas kelahirannya dengan puasa. Karena Nabi Muhammad kan puasa Senin dan Kamis dan tidak pernah putus. Kalau kita sering putus. Maka kemudian Bapak Ibu, kegembiraan Abu Lahab pada hari Senin itu ternyata berefek kepada diringankan siksaannya. Maka ada seorang muhaddits, ahli hadis yang hafal ribuan hadis, namanya Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ada dalam sebuah kitab itu diterangkan ucapannya, di mana ia membuat syair. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmal itsnaini abadan yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannul 'abdi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini soalnya syair. Syair ini agak sulit dihafal. Fama dhannuka bil 'abdi alladhi tula 'umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Itu syair Pak, ujungnya da semuanya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalaulah ini jelas-jelas orang kafir, Abu Lahab, tertera pencerahannya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab, jelas-jelas ini kafir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pencelaannya dalam Al-Quran. Ata annahu yaumal itsnaini abadan, setiap hari Senin, yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan siksaannya karena kegembiraannya atas lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannuka bil 'abdi alladhi tula umri, bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya masruran bi ahmada, senang dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhidah, dan ia mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan acara Maulid Nabi itu bentuk ungkapan kegembiraan kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan begitu seseorang kemudian dikatakan mohon maaf bid'ah, lalu kemudian sesat, lalu kemudian masuk neraka? Sebegitu mudahkah? Sementara ini jelas kafirnya, kegembiraannya membebaskan Thuwaibah di hari berita lahirnya Nabi Muhammad SAW, diringankan siksaannya. Masa gara-gara kita mengadakan Maulid Nabi yang di situ acaranya baca Quran, mengingatkan kelahiran Nabi,
silaturahim. Masa begitu dikatakan mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ada sebagian yang mengatakan acara itu adalah bid'ah dan itu adalah sesat dan otomatis masuk neraka. Semudah itukah orang Islam masuk neraka? Padahal mohon maaf, yang tidak Islam itu Bapak Ibu ketika meninggal engkau dimuliakan, engkau masuk surga. Masa kita ini yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah dikatakan seperti itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9 Hijriah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji di tahun ke-10. Apa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar pertama melarang orang-orang tawaf dalam keadaan telanjang. Itu tahun ke-9. Yang kedua, man qala la ilaha illallah fahuwa fil jannah. Sampaikan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Coba itu. Ya kan? Hidayah Allah kita tidak tahu, maka jangan mudah mengatakan orang sesat, karena akhir hidup kita nggak tahu apakah kita termasuk golongan orang yang sesat atau termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Karena ada kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu. Ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan salah maksiat, namun di akhir hidupnya dia dicatat sebagai penduduk surga. Itu hadis sahih. Dan ada orang yang berbuat perbuatan penduduk neraka. Nah, kalau yang awal, ada orang berbuat perbuatan penduduk neraka, kemudian dicatat dia sebagai penduduk surga di akhir hidupnya. Ada orang yang melakukan perbuatan penduduk surga, namun di akhir hidupnya dia dicatat sebagai penduduk neraka. Maka nggak boleh kita mengecam sesat. Sampaikan dengan baik. Bahkan doakanlah dapat hidayah, itu ajalah. Karena selagi kita hidup masih ada ruang pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berharap Allah memberikan karunia kita husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab gembira dan ungkapannya adalah membebaskan Suwaibah. Maka Suwaibah ini adalah orang pertama sesudah ibu Nabi Muhammad tentunya yang menyusui Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa orang pertama yang menyusui Nabi Muhammad? Ibunya. Ya kan Bu? Ya ibunya lah. Karena untuk menanti seorang wanita yang bernama Halimah. Halimah apa Bapak Ibu? Halimah binti Al-Harith As-Sa'diyah, karena dia dari Bani Sa'ad, maka disebut Halimah As-Sa'diyah. Itu kan kalau menanti sampai datang tak menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir kan? Maka kalau ada pertanyaan siapakah wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad? Ibunya, yaitu Aminah. Lalu kemudian Suwaibah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala adalah Halimah. Nah, ini juga ada kisahnya. Sudah waktu sholat? Belum. Kalau udah belum waktu sholat, saya lanjutkan kepada kisah hingga berjumpanya Halimah binti Al-Harith As-Sa'diyah. Bapak Ibu, ada kampung namanya Kampung Bani Sa'ad. Itu di luar kota Mekah. Karena budaya dulu Bapak Ibu, anak dilahirkan itu disusui oleh sosok yang berada di kampung yang nyaman, yang cuaca masih bagus, yang lingkungannya baik gitu. Nah, Halimah Sa'diyah dari Kampung Bani Sa'ad beserta beberapa orang wanita itu melakukan perjalanan ke Mekah untuk mencari anak guna disusui. Nah, Halimah di sini cerita Pak, kondisi yang dia alami. Pertama, saat dia akan berangkat itu ontanya kurus, ya, jalannya pasti pelan, udah tua maksudnya, ontanya tua. Pastilah ketika melakukan perjalanan dari Kampung Bani Sa'ad ke Mekah itu pelan. Sementara wanita lain itu menunggangi onta yang muda, yang jalannya lebih cepat. Kondisi yang kedua, barang-barang itu ditaruh di semacam keledai dan ada luka di kakinya. Ketiga, kondisinya adalah
anak Halimah Az-Sa'diyah itu sulit tidur, sering menangis karena kurang asupan ASI dari Halimah. Itu kondisinya. Kurang asupan ASI membuat anaknya sulit tidur ataupun nangis, ya kan? Tapi dia mencari anak untuk disusui. Ini kondisinya ya Pak, Bu ya, 3 ini. Maka berjalanlah mereka ini. Tentunya yang lebih sampai duluan adalah wanita-wanita dengan onta-onta yang sehat, yang muda, kan begitu. Sementara Halimah terlambat. Nah, wanita-wanita yang lebih dahulu sampai di kota Mekah, mereka lah yang mendapatkan anak-anak untuk dibawa ke kampung Bani Sa'ad untuk disusui. Halimah termasuk yang telat. Sehingga anak-anak sudah pada, boleh dikatakan sudah habis, kalau boleh dikatakan begitu. Lewat si rumah Siti Aminah, ya. Lewat rumah Siti Aminah menolak Halimah. Kenapa? Siapa yang akan biayai saya nanti? Bapaknya tidak ada. Ya kan? Lalu kemudian cari sampai akhirnya waktu pulang, kata Halimah Sa'diyah, tak ada lagi yang ku dapat, daripada aku tak dapat, ku bawa ajalah anak ini. Nah, jadi kesimpulannya Nabi Muhammad SAW yang saya baca dalam kitab As-Sirah Nabawiyah karangan Muhammad Ali As-Salabi, bahwasanya ya tak ada yang saya dapat lagi, daripada saya pulang kosong. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad SAW. Jadi datang lagi ke rumah Aminah dan dibawalah Muhammad SAW bayi. Apa yang terjadi ketika itu Bapak Ibu? Saat Nabi Muhammad SAW digendong dan diangkat ataupun diletak di haudaj. Haudaj itu satu tempat yang digunakan untuk tempat wanita. Di atas onta itu ada semacam ruang tertutup. Nah, disitulah Halimah menggendong Nabi Muhammad SAW, dan Allah berkehendak ASI Halimah As-Sa'diyah penuh. Sekedar digendong aja Pak, itulah berkahnya Nabi Muhammad SAW. Disusuilah Nabi Muhammad SAW hatta rawiyah, hingga kenyang. Lalu kemudian disusui anak Halimah Sa'diyah hingga kenyang dan lelap tidur. Bahkan Halimah Sa'diyah mengatakan, tak pernah kami merasa bisa lelap tidur kecuali setelah Nabi Muhammad SAW kami bawa. Ya, tentu waktu itu masih bayi, tidak disebut Nabi. Maka suaminya mengatakan, suami daripada Halimah Sa'diyah namanya Al-Harith bin Abdul Uzza. Itu suami daripada Halimah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, nama-nama ini kalau Bapak Ibu tak hafal tak ada masalah. Nah, serahkan aja kepada saya nama-nama ini. Jadi kata suami Halimah, innahu nasamah mubarakah. Sesungguhnya anak yang kita bawa ini adalah anak yang penuh berkah. Allah ingin agar Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayangnya dijaga baik-baik oleh Halimah. Dengan cara apa? Dengan adanya Nabi Muhammad, keberkahan-keberkahan itu datang. Maka tentunya Halimah berusaha untuk menjaga agar anak ini baik, agar anak ini sehat. Karena keberadaannya atas izin Allah Subhanahu wa taala terbuka keberkahan-keberkahan itu. Nah Bapak Ibu, berhubung waktu sholat sudah tiba, ya untuk kisah ini saya mungkin bisa menyampaikan satu pelajaran. Terkadang kita punya anak pertama masih sulit ekonomi. Pas anak kedua, wah itu ekonomi lain ini. Maka ada orang yang membuat restoran atas nama anak yang keduanya. Kenapa? Aduh ceritanya dulu kami anak pertama sulit, pas anak kedua ini Allah rezeki kami luas, maka nama restoran kami buat nama anak yang kedua. Kadang seperti itu. Tapi janganlah sampai kita membeda-bedakan kasih sayang kepada anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Ya, kita pagi ini sampai pada Halimah As-Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad SAW, dan kisah selanjutnya panjang umur sehat walafiat akan kita lanjutkan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Pada Allah kita semua minta ampunan. Allahu minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita, kajian dan pencermahannya berjalan dengan baik semua.